Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali kebaktian minggu ini dengan bersama mengangkat pujian Kita Masuk ke Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Sahabat Kristus, kebaktian minggu ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sahabat Kristus, dalam surat Paulus kepada Timotius dikatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Sahabat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidaklah mudah. Terlebih lagi, apabila kebenaran firman itu tidak sesuai dengan keinginan pendengarnya. Seringkali kita justru mengalami penolakan dalam pemberitaan firman. Penolakan ini tidak jarang melemahkan semangat para sahabat Kristus dalam menyampaikan berita Injil. Lantas, bagaimana firman Tuhan mengajar kita ketika kita mengalami penolakan? Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu mengajarkan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman dalam segala keadaan. Namun kami mengakui
Tak jarang kami enggan memberitakan kabar baik, terutama saat kami mengalami penolakan. Kami merasa lemah, sendiri, takut dan khawatir. Suara kebenaran menjadi perlahan melemah dan bahkan hilang dalam diri kami. Kami lebih memilih untuk diam, hanya melihat dan mendengar, dan tidak mau berkata-kata menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami melalui firman-Mu untuk siap menghadapi penolakan dan tetap mampu menyampaikan Injil kepada sesama. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dunia beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sempurna tebusannya, memberi hidup kekal. Ambil dunia beriku Yesus yang menghibur jiwaku, tetapkan memuji-Nya walau badai menyerbu. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sempurna tebusannya, memberi hidup kekal. Sahabat Kristus yang setia, sekarang dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang saya bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari sebarkan Injilnya. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan,
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, nama ilahi dalam Yesus diberi. Sahabat Kristus yang setia, sekarang saatnya kita akan mempergumulkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh rindu untuk dipuaskan dengan firman Tuhan yang mengisi hati kami dan menumbuhkan iman kami. Karena itu Bapak, sebentar kalau kami akan membaca dan mempergumulkan firman Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Kami menyadari bahwa kami lemah. Karena itu tolonglah kami ya Bapa, Roh Kudus kiranya menjamah hati akal budi kami, agar Roh Kudus menerangi hati akal budi kami, dan kami mampu untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami semua. Pakailah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kuasa kepada hamba-Mu agar hamba-Mu dimampukan untuk menguraikan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan jelas, supaya kami semua bisa memahaminya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini kita baca dari Markus 6 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat
Kristus yang setia, apakah sahabat pernah ditolak? Andai kata tidak semua orang, mungkin sebagian besar orang pasti pernah mengalami ditolak. Ditolak karena apa? Ya bisa banyak alasan ya tentunya. Ya misalnya saja ada yang ditolak karena melamar kerja. Ya mungkin hanya sekali ditolaknya, sudah datang ke satu perusahaan ditolak, nanti pindah ke perusahaan yang lain ditolak juga. Bisa jadi berkali-kali ditolak. Ada juga yang ditolak ketika menawarkan barang dagangan atau jasa. Ya biasanya ini sales. Ya sales yang kerjaannya jadi sales itu sudah datang menawarkan dagangan lalu ditolak gitu. Tapi juga ada yang ditolak karena mengajukan kredit. Ya pergi ke bank kemudian mengajukan kredit ditolak. Ya ada juga ya. Ada juga yang ditolak cintanya. Wah, ini biasanya yang muda-muda ini ya. Ya, mudah-mudahan kalau ditolak cintanya jangan baper ya. Ya, sahabat, bagaimana rasanya kalau kita ditolak? Ya, orang yang ditolak tentu punya reaksi yang berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lain. Ada yang ngomel, ada yang marah, ada yang kecewa, tapi juga ada yang biasa saja. Ada juga yang jadi lebih bersemangat. Ketika ditolak malah lebih bersemangat lagi. Ada juga yang begitu. Sahabat, Tuhan Yesus pun juga pernah ditolak. Saat itu Tuhan Yesus sedang mudik ya ke tempat asalnya di Nazaret sana. Ketika Tuhan Yesus pulang ke tempat asalnya itu, Tuhan Yesus sudah menjadi orang yang sangat terkenal karena banyak mujizat-mujizat yang sudah dilakukannya. Orang-orang di tempat asalnya pun di Nazaret itu sudah mendengar berita-berita tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka semua merasa takjub katanya ya. Yang bagian yang kita baca tadi, mereka sudah merasa takjub dengan Tuhan Yesus. Nah ketika Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat, saya bisa dibantu teksnya ya. Ya, pada ayat 2 itu dikatakan begini. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana diadakan oleh tangannya? Akan tetapi setelah mereka takjub, tiba-tiba berubah. Ketika mereka bertanya-tanya tentang siapa Yesus. Pada ayat 3, maaf ini terlewatkan teksnya ya. Ya, ayat 3 itu mereka mengatakan begini. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Sahabat, kita perhatikan, mereka kecewa dan menolak dia. Mengapa Tuhan Yesus ditolak? Karena latar belakangnya. Orang-orang yang menolak itu seolah-olah tidak pernah belajar bahwa kalau ketika seseorang kecil kemudian dia makin lama makin besar, terus di masa depannya setelah dia dewasa, setelah dia besar, dia mengalami perubahan. Di masa depannya bisa berubah. Orang-orang itu sepertinya tidak pernah belajar seperti itu. Sahabat, apakah ada orang yang pernah menyangka, bahkan mungkin orang tuanya sendiri juga tidak pernah menyangka, kalau Pak Presiden Joko Widodo itu dia anaknya seorang tukang kayu, anak yang tinggal di bantaran sungai. Dia bermain dengan anak-anak di kampungnya. Dia memancing di sungai seperti anak-anak yang lain. Setelah besar dia jadi presiden. Apa ada yang menyangka? Pasti tidak ada yang menyangka. Tapi ketika dia pulang, andai kata dia pulang ke tempatnya yang dulu, apakah dia ditolak? Tidak, ya. Kalau Pak Jokowi pulang ke Solo, wah semua orang senang, bangga, merasa bangga. Nah sahabat,
Mengapa orang-orang Nazaret heran dengan perubahan masa depan? Mengapa mereka menolak Tuhan Yesus? Ya karena orang-orang itu tidak mau belajar bahwa seseorang bisa berubah di masa depan. Tapi apakah Tuhan Yesus memang sejak kecilnya itu tidak menunjukkan kuasanya? Oh, kalau kita lihat latar belakang di masa kecilnya itu, Tuhan Yesus itu sudah luar biasa sekali. Sudah berdebat dengan para ulama di Bait Allah pada waktu kecilnya. Begitu asiknya berdebat sampai ketika orang tuanya pulang tidak menyadari, loh di mana ini anakku? Jadi Tuhan Yesus memang sejak masa kecilnya sudah luar biasa. Jadi sebetulnya tidak mengherankan kalau di masa berikutnya ketika dia sudah dewasa, Tuhan Yesus bertumbuh menjadi orang yang luar biasa hebat. Ya sahabat, bagaimana Tuhan Yesus menerima penolakan ini? Tuhan Yesus tidak ngomel, Tuhan Yesus tidak marah, Tuhan Yesus tidak kecewa, cuma merasa heran, ya, heran. Karena apa? Ya karena melihat orang-orang itu kok tidak percaya, kenapa ya? Ya, Tuhan Yesus hanya merasa heran. Karena itu Tuhan Yesus apakah kemudian ya sudahlah kalau begitu aku berhenti saja berkarya. Purek, istilahnya orang Jawa Timur ya, purek. Kalau di daerah lain mutung, tidak mau melakukan lagi karyanya. Tuhan Yesus malah mengatakan begini di ayat yang keberapa tadi ya? Seorang nabi, ayat yang keempat itu ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dari kata-kata ini Tuhan Yesus menunjukkan begitu maklumnya dengan penolakan itu. Tuhan Yesus maklum dengan orang-orang yang menolak dia. Tuhan Yesus hanya heran, kenapa ya kok tidak bisa percaya? Padahal mereka sudah takjub, mereka sudah tahu, mereka sudah mendengar tentang segala hal, mujizat-mujizat karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di mana-mana. Mengapa mereka kok tidak percaya? Sahabat, sekalipun Tuhan Yesus sudah ditolak, tapi Tuhan Yesus tidak berhenti mengajar. Tuhan Yesus tidak berhenti membuat mujizat. Tuhan Yesus tidak berhenti menolong orang. Jadi sekalipun ditolak, Tuhan Yesus tetap berkarya. Sahabat, sikap Tuhan Yesus ini mengajar para murid dan mengajar kita semua sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada masa kini ini. Kalau kita ditolak ketika kita melayani, jangan marah. Ketika kita ditolak waktu berkarya melayani Tuhan, jangan kecewa, jangan purek, jangan mutung kemudian kita berhenti melayani. Karena itu kemudian Tuhan Yesus melatih murid-muridnya pada masa itu ya. Tuhan Yesus melatih murid-muridnya, dan kita semua sebetulnya kan dilatih terus. Mereka diutus oleh Tuhan Yesus pergi berdua-dua. Mengapa harus berdua-dua? Ya, berdua itu katanya lebih baik ya. Mengapa berdua? Karena kalau berdua itu bisa saling menguatkan. Kalau berdua itu bisa saling menolong. Kalau yang satunya jatuh bisa ditolong, kehilangan semangat bisa ditolong. Ya, kalau berdua itu mereka bisa saling mengingatkan. Kalau ada yang kelewatan diingatkan. Ya, kalau berdua itu bisa saling melindungi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengutus, ayo pergi berdua-dua. Ya sahabat, mereka tidak boleh membawa bekal apa-apa. Oleh sebab itu kalau berdua kan lebih bisa saling menolong, bisa saling menguatkan. Karena Tuhan Yesus mengutus mereka, jangan membawa bekal apa-apa, boleh bawa tongkat tapi tidak boleh membawa yang lain. Jangan bawa uang. Tapi Tuhan Yesus punya pesan begini. Tuhan Yesus berpesan kepada mereka di ayat yang ke-10 itu, ya. Katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah,
tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Jadi artinya boleh sampai di tempat itu, terus suruh tinggal di situ. Maksudnya ya menginap di situ gitu. Nah, apa artinya ini? Artinya kalau kita pergi mengunjungi seseorang, datang ke rumah seseorang, bawalah damai sejahtera. Bawalah shalom. Jangan membawa permusuhan. Kalau kita sudah menyampaikan shalom kepada rumah itu, shalom gitu, ya bawalah shalom. Supaya ketika kita tiba di rumah itu tidak membawa permusuhan. Tuhan Yesus mengajak dan mengajar murid-muridnya apa? Untuk membangun relasi yang baik. Membangun hubungan yang baik dengan orang yang menerimamu. Tinggallah di situ, ya, menjalin hubungan yang baik, membangun relasi yang baik, kemudian beritakan Injil di rumah itu. Doakan orang di rumah itu. Yang memberitakan Injil seperti apa ya? Ya bisa saja dibacakan firman Tuhan, bisa saja. Bisa saja mungkin kita hanya cerita-cerita, tapi semuanya dikaitkan dengan firman Tuhan. Bisa saja begitu. Lalu bagaimana kalau ditolak? Kalau kita sudah pelawatan, sudah berkunjung ke rumah seseorang, lalu ditolak, bagaimana? Jangan marah, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangan marah, jangan dipaksa. Wah, ini penting sekali. Ya, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita berkunjung ke rumah seseorang, kita mau memberitakan Injil, kemudian ditolak. Jangan dipaksa, kita tidak boleh memaksa. Tuhan Yesus mengajarkan begitu. Karena apa? Karena Injil itu kabar baik. Kalau kita memaksa orang di situ kemudian berdebat rame, padahal dia sudah menolak, kita berdebat, akhirnya bertengkar. Kalau cuma bertengkar mulut mungkin kita hanya capek mulutnya. Tapi karena marah mungkin bisa pukul-pukulan. Wah, itu kan bukan jadi Injil lagi. Injil itu apa? Injil itu kan kabar baik ya. Kita harusnya membawa kabar baik, memberitakan shalom, memberitakan damai sejahtera. Tapi kalau kita memaksa, jadinya tidak kabar baik. Jadinya malah musuhan, bukan menjadi kabar baik. Dan kita tidak mendatangkan damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kalau ditolak apa? Ya nanti kita baca ayatnya. Tuhan Yesus hanya mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan marah, jangan kecewa, jangan memaksa. Sahabat pernah ditolak? Kalau lagi berkunjung, kalau lagi pelayanan, pernah ditolak? Oh, saya pernah beberapa kali ditolak. Ya, ditolak sebetulnya sudah biasa. Bukan hanya sekali loh, beberapa kali ditolak. Sudah datang, ya sampai di rumahnya, kemudian pembantunya keluar, lalu ada orangnya gitu. Sebentar ya, saya tanyakan loh, pembantunya sampai bertanyakan berarti ada di rumah. Ya, terus keluar lagi. Oh, baru pergi bapaknya. Ya begitu. Ya itu memang maunya ditolak. Ya sudah, ya tidak usah kecewa, tidak usah marah. Bahkan bukan hanya ditolak. Ketika saya bersama dengan teman-teman, saya, istri saya dan ada beberapa teman datang berkunjung ke rumah seseorang. Ya karena dia sudah lama sekali tidak ketemu, ya kami datang, lalu kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Wah, tiba-tiba ada orang di rumah itu keluar marah-marah, luar biasa marah-marahnya. Jadi bagaimana? Ya sudah, kami bersama-sama pamit. Nah, sahabat semua, nasihat Tuhan Yesus apa? Nasihat Tuhan Yesus begini. Keluarlah, ya. Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Artinya apa ini? Artinya jangan membawa apapun dari rumah itu. Bahkan apa? Jangan membawa rasa marah, jangan membawa rasa kecewa. Terus ampuni saja.
Jadi kita tetap memberikan pengampunan meskipun ditolak. Tidak usah marah, ampuni saja. Tidak usah kecewa, ampuni saja. Jadi sekarang kalau kita sedang melakukan pelayanan, yang perlu diingat oleh para murid Tuhan Yesus dan kita semua ini sebagai murid-murid, sebagai pengikut Tuhan Yesus adalah yang pertama apa? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pun pernah ditolak. Jadi kalau suatu ketika kita ditolak, bukan hanya sekali, berulang kali ditolak, ingatlah selalu Tuhan Yesus pun pernah ditolak. Padahal Tuhan Yesus sudah berkarya, sudah mengajar dengan begitu hebat, tapi ternyata juga ditolak dalam pelayanannya. Jadi kalau kita melayani ditolak, tidak usah marah, tidak usah kecewa, tidak usah memaksa. Ingatlah, oh Tuhan Yesus saja ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan berhenti berkarya. Ketika Tuhan Yesus ditolak, apakah Tuhan Yesus berhenti berkarya? Tidak. Pada ayat 5 dikatakan begini. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Sahabat, kita perhatikan kalimat ini ya. Kalimat ini rasanya seperti bertolak belakang. Seolah-olah begini, setelah Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mujizat. Kok sepertinya Tuhan Yesus kehilangan kuasa. Tetapi di kalimat berikutnya, di bagian kalimat berikutnya itu dikatakan kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Loh, berarti Tuhan Yesus tidak dapat melakukan mujizat kecuali, berarti kan tetap bisa melakukan mujizat. Ini kan kalimat yang aneh. Apakah Tuhan Yesus tidak dapat melakukan mujizat? Saya mencoba untuk membandingkan dengan Matius 13 ayat 58 yang mengatakan begini, kalau Matius 15 ayat 58 ya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi bukan tidak bisa, bukan kehilangan kuasanya. Tuhan Yesus hanya melihat karena ketidakpercayaan mereka, maka Tuhan Yesus tidak banyak mengadakan mujizat di situ. Bisa, tapi tidak mengadakan di situ. Jadi rasanya terjemahan Matius ini lebih tepat. Tuhan Yesus tidak kehilangan kuasanya sama sekali. Namun Tuhan Yesus tidak mengadakan mujizat, hanya menyembuhkan beberapa orang sakit saja. Jadi artinya sahabat, setelah Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus tidak purik, Tuhan Yesus tidak mutung, namun tetap berkarya. Maka kalau kita melakukan pelayanan dan kemudian kita ditolak, ikutilah Tuhan Yesus. Jangan berhenti berkarya. Dan murid-muridnya terus memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil harus diberitakan. Kalau kita berhenti, kalau kita purek, kalau kita mutung, maka Injil akan berhenti diberitakan. Kita harus terus memberitakan Injil. Di ayat 13 itu dikatakan, dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Oh, ini Injil. Injil itu apa? Mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera. Kadang-kadang yang kita pikirkan memberitakan Injil itu orang harus dibacakan Alkitab. Dan kemudian kita maksa, oh kalau tidak ikut Tuhan Yesus, awas loh, tidak selamat loh. Oh, bukan seperti itu. Injil itu memberikan damai sejahtera. Ketika kita bisa memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit, ketika kita bisa memberikan orang yang lapar, orang yang kekurangan, mereka terpenuhi kebutuhannya, itu Injil. Maka kita tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Kita harus tetap berkarya.
Mungkin kita pernah ditolak, tapi jangan berhenti berkarya. Teruslah berkarya seperti Tuhan Yesus. Jadi apapun yang terjadi, kita harus selalu siap untuk ditolak. Ditolak itu bukan masalah besar, biasa. Tapi kalau kita membawa kebaikan, kalau kita membawa Injil yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita kepada banyak orang, apakah orang akan menolak? Kalau orang diberi kebaikan, ya bisa saja sih. Ada juga orang yang diberi kebaikan menolak, ya ada juga gitu. Tapi kalau kita membawa kebaikan, itu akan memberikan damai sejahtera buat banyak orang. Itulah sebabnya kalau ditolak, ya jangan berhenti. Jangan berhenti berkarya. Kalau ditolak, jangan purek. Kalau ditolak, jangan mutung. Tetaplah berkarya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Tetap semangat berkarya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sahabat, mari kita satu hati menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, Bapa yang pengasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kami diingatkan kembali agar kami memiliki keteguhan seperti Tuhan Yesus di dalam melakukan pelayanan, di dalam melakukan pemberitaan Injil. Sekalipun ditolak, kami akan terus melayani seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami memiliki semangat dan keteguhan seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami masih ingin berdoa untuk situasi pandemi yang akhir-akhir ini justru semakin banyak kasus dan sudah banyak korban yang meninggal dunia, baik masyarakat, para tenaga medis. Bahkan sekarang pemerintah mengambil sikap untuk melakukan PPKM darurat. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berbelas kasihlah kepada kami ya Tuhan. Tolong kami agar dapat mengatasi dan menghentikan pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami memiliki kesehatian dalam mengatasi dan menghentikan pandemi ini. Baik pemerintah, tenaga medis, para sukarelawan, seluruh masyarakat dan semua pihak yang terlibat. Agar kami bisa bekerja sama untuk menghentikan pandemi ini. Berikanlah kepada kami semua kesadaran dan pemahaman untuk menerapkan protokol kesehatan dengan patuh. Berkatilah proses vaksinasi agar berjalan lancar dan seluruh masyarakat bisa segera mendapatkan vaksin sehingga masyarakat nanti bisa mendapatkan kekebalan. Ya Tuhan, mohon Tuhan berkati para pimpinan bangsa kami, mulai dari pusat, presiden kami, hingga ke daerah. Berikanlah
kepada semua pemangku kepentingan, agar semuanya dapat mengambil kebijakan dengan tepat, sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan di Indonesia, baik masalah sosial, ekonomi, politik, dan berbagai macam masalah yang lain. Tolonglah kami, agar kami semua bisa mengatasi dampak dari pandemi ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Berkatilah sahabat-sahabat kami yang sakit dan yang lanjut usia. Sekalipun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, namun kami percaya bahwa Tuhan tetap mempedulikan dan mengasihi mereka semua. Kuatkanlah iman mereka agar selalu bersandar kepada Tuhan, dan sembuhkanlah mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Karena sakit apapun, Tuhan tolong sembuhkanlah mereka semua. Kuatkanlah sahabat-sahabat kami yang lanjut usia, dan berikanlah kepada mereka sukacita, supaya mereka tetap bisa menjalani hidup dan menikmati hidup dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan, agar kehadiran gereja-gereja Tuhan selalu menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di luar negeri, mereka pun dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Ya Tuhan, secara khusus kami menyerahkan pelayanan GKI Tumapel agar selalu dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan shalom bagi kota Malang khususnya. Berkatilah seluruh umat-Mu di GKI Tumapel agar mereka dapat melakukan pelayanan dengan baik. Ya Tuhan, akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan yang akan kami jalani seminggu ke depan. Mohon Tuhan lindungi kami agar kami tetap taat melakukan protokol kesehatan sehingga kami tidak tertular virus corona. Berkatilah kehidupan kami dengan rezeki yang cukup dari Tuhan. Berkatilah kehidupan dengan kehidupan yang bahagia dan sukacita bagi keluarga dan bagi kami semua. Berkatilah studi anak-anak-Mu agar semuanya bisa dijalani dengan lancar. Inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel, scan kris, dimasukkan kotak yang tersedia di kantor gereja, atau menghubungi kantor gereja untuk diambil oleh penatua. Dasar persembahan diambil dari Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terhenti. Berkat Tuhan mari hitunglah,
terhitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah, Bapa pemelihara hidup kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang mencukupkan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu. Biarlah ini menjadi wujud persembahan diri kami kepadamu dan wujud ungkapan syukur yang tiada henti atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita ini dengan pujian penutup kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Terus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Sahabat, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.